Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini mengikuti beberapa permintaan bagaimana cara menghitung kovarian antara dua aset dalam menghitung risiko portofolio yang membutuhkan kovarian atau korelasi antar aset. Oke, baik. Kita masuk pertama dengan contoh data berikut, data time series yang ada. Kita punya misalnya ada dua saham dengan masing-masing data. Kita misalkan ada saham A dan saham B. Oke, ini adalah data return dari tahun 2019. Dari 2019 sampai 2022. Oke, kita lihat masing-masing return untuk saham A dan saham B. 16,16%, 10%, sampai nanti adalah 10% di tahun 2022 untuk saham B dan 15% untuk saham A. Oke, kalau secara ini, kalau kita lihat dalam menggunakan metode ya kita menggunakan formula yang ada di Excel tentunya sangat mudah. Kita mau mencari expected return dari A. Expected return A tentunya adalah hanya rata-rata dari A dan B. Nah, tentunya kita bisa buat average. Oke, kita blok semua saham A. Nah, 12 kalau kita lihat 12,25%. Oke. Kemudian ya untuk B tentunya kita tinggal kopikan ke sini 14,5%. Nah, bagaimana dengan resiko atau standar deviasi dari masing-masing saham? Nah, kita bisa lihat tentunya adalah STDEV, standar deviasi dari saham A dan B. Nah, kita gunakan STDEV dalam kurung. Oke, kita dapatkan angkanya masing-masing ya. Kalau kita mau presentasikan juga boleh. 3,86%. Oke, untuk B tentunya mudah kita dapatkan 5,26%. Nah, kalau misalnya kita mau membentuk portofolio yang terdiri atas 60% A, 60% di A, dan 40% di B. Oke, jadi ini A, ini B. Nah, ada berbagai dua metode utama sebenarnya untuk menghitung berapa expected return portofolio dan standar deviasi portofolio. Oke, pertama kita coba tanpa menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Markowitz, itu tanpa menggunakan korelasi atau kovarian. Nah, bagaimana caranya? Secara sederhana kita bisa lihat ya, dengan adanya kombinasi antara A dan B, kita bisa bisa menghitung juga secara sederhana berapa return portofolio untuk masing-masing tahun misalnya. Oke. Nah, atau yang ini kita juga bisa langsung kalau nanti kita lihat ya dengan menggunakan metode yang menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Markowitz. Oke, kita coba pertama portofolio tentunya. Portofolio. Nah, kita bisa mengalihkan masing-masing ini 60%. Oke. Dikali, nah kita kunci dulu F4, oke, 60%, dikali dengan A, 16%, ditambah dengan 40%, kita kunci, karena kita akan gunakan angka sama, F4 atau Fn F4, dikali dengan B. Oke. Nah, kita dapatkan hasil masing-masing. Oke, kita lihat di sini. Nah, berapa nilai expected return-nya? Ya, kita tinggal kopikan aja yang ada dua di sini. Ya. Nah, inilah kita dapatkan portofolio di masing-masing. Ya. Oke, kita coba cek lagi ya, STDF benar. Oke. Ini 13,7. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau menggunakan secara manual. Nah, secara manual tentunya kita bisa menghitung ini
menghitung masing-masing ini kayak manual tapi dengan menggunakan Excel ya. Oke, pertama kita berikan dulu beberapa space ya. Tentunya di sini adalah kita bikin total masing-masingnya. Nah, A sama dengan sum. Oke, kita dapatkan. Oke, mungkin kita rubah misalnya di dalam desimal. Saya lebih cenderung kalau kita manual, apalagi misalnya dengan tulis tangan, sebaiknya kita ganti persentase dengan menggunakan desimal. Oke, kita gunakan 4 desimal angka di belakang koma misalnya, di belakang 0 ya. Oke, kemudian kita lihat di sini tambahkan ya. Nah, kita dapat hasilnya di sini adalah masing-masing 0,49 dan 8. Nah, berapa expected return? Nah, tentunya adalah total ini ditambah dengan dibagi dengan jumlah apa data kita. Data size kita ada 4 tahun. Nah, tentunya 0,49 dibagi dengan 4. Oke, kita dapatkan angka yang sama, 12%. Oke, kalau kita gunakan number, 12,25% atau 0,1225. Nah, ini juga sama kita tinggal buktikan. Nah, kalau yang kita buat di sini 60% tadi, kita, oke, kita dapatkan, ya, ini expected return-nya adalah, oke, kita coba cek. Oke, ini belum, kita cek dulu ya. Ini 0, kita totalkan. Oke, terus ini kita bagi dengan, oh, oke, ini kita lihat dibagi dengan 4. Ini tadi sudah, ini dibagi dengan 4. Oke, kita dapatkan 0,1315. Oke, sekarang, oke, kalau kita lihat dari sini juga boleh, kita bisa hitung sebenarnya ya. Dari angka 1315 ini bisa nggak kita dapatkan dari perhitungan misalnya adalah langsung dengan metode Markowitz. Tentunya adalah kita menggunakan ya rumus WA dikali dengan expected return A ditambah dengan WB dikali dengan expected return B. Oke, sehingga kita bisa menggunakan WA 60% dikali dengan 12,25% ditambah dengan 40% dikali dengan 14,5%. Oke, kita dapatkan angka yang sama, 13,15%. Nah, sekarang untuk perhitungan apa? Untuk perhitungan di sini, kalau kita menggunakan untuk perhitungan standar deviasi, ini adalah expected return portofolio tadi ya. Kalau kita mau menghitung standar deviasi portofolio, nah tentunya kita membutuhkan, kalau kita hanya menggunakan data yang ada di sini, standar deviasi, kita membutuhkan data yang namanya itu adalah covarian atau korelasi. Nah, kita ingat kembali rumus dari standar deviasi. Nah, kita mulai dari varian dulu ya. Varian dari portofolio. Varian dari portofolio rumusnya adalah, oke, WA standar deviasi A, oke, kuadrat ya, pangkat 2 ditambah dengan WB dikali dengan standar deviasi B kuadrat ditambah dengan 2 WA WB, nah dikali dengan kovarian A dan B. Kovarian AB. Oke, kovarian A dan B. Nah, tentunya kita harus mencari yang namanya itu adalah kovarian. Nah, kovarian itu sama dengan nanti itu sama dengan korelasi korelasi A dan B dikali dengan standar deviasi A.
dikali dengan standar deviasi B. Makanya rumus yang ini kita bisa ganti, kovarian di sini kita bisa ganti juga dengan korelasi A dan B dikali dengan standar deviasi A dan standar deviasi B. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari kovarian A dan B? Nah, kita ingat kembali rumus statistik di sini. Kovarian A dan B itu rumusnya adalah sigma. Oke, karena saya kita lihat di sini. Oke, kita lihat simbol ya. Oke, kita cari genetik. Oke. Sebenarnya kalau dari rumus kita kan bisa dapatkan ya kovarian Oke, kita nggak pakai P. Oke, karena kita pakai sampel. Ini A sama B. Kita coba cek varian. Oke, kita pakai S ya, kovarian sampel. Yang pertama ya harus pakai S ya, koma dan oke, baru kita dapatkan angkanya negatif 0,00188. Nah, secara manual kalau tulisan bagaimana kita mencari kovarian? Nah, kovarian AB itu sama dengan sigma ya atau total. Oke, saya tadi tidak menemukan sigma di simbol. Nah, sigma oke, SPT return A I oke dikurang dengan SPT return A, saya bikin huruf A kecil aja. Nah, dikali dengan oke, saya kopikan saja yang dengan B. Oke, ini B. Oke, B. Oke, nanti ini totalnya nanti itu dibagi dengan N kurang 1. N itu adalah jumlah tahun, berarti 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, kita cobakan. Yang pertama apa yang kita cari dulu? RA dikurangi R, sorry, RA dikurangi dengan R. Seperti iritan A. Oke, sama dengan ini masing-masing A, kita kurangi dengan seperti iritan A. Nah, seperti iritan A tadi ini, nah kita kunci Fn F4 atau F4 saja. Oke, kita dapatkan kemudian RB kurang dengan SPT iritan B. Oke, sama dengan B, ini kita kurang dengan, oke, kita kunci. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sampai tahun 2022. Jadi masing-masing ini kita kurangi dengan SPT iritan A, ini masing-masing ini kita kurangi dengan SPT iritan B. Nah, kemudian antara dua tabel ini kita kalikan.
antara ini kita kalikan ya. Jadi eh, kita kalikan dengan ya, RA kurang spiritan B. Nah, ini kita kalikan dengan ini. Oke, kita dapatkan masing-masingnya. Nah, sekarang kita tentu bisa dapatkan seperti returnnya RA kurang. Oke, udah benar ya. Kemudian kita jumlahkan dapat angka ini, kemudian kita bagi dengan 3. Oke, rumus yang kita ini tadi, N kurang 1. 4 dikurang 1 itu dibagi dengan 3. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah oke, sama negatif 0,00188. Oke, kita kurangi angka desimalnya 0,8. Nah, sekarang kita bisa menghitung korelasi. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat korelasi A dan B berapa. Tentunya korelasi A dan B adalah kovarian dibagi dengan SDA dikali dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Nah, tentunya korelasi AB itu adalah oke, ini angka kovarian dibagi dengan dalam kurung kovarians A oke, standar deviasi A. Oke, standar deviasi A ini kita belum cari tadi secara manual ya untuk standar deviasi. Oke, sekarang kita pakai dulu data yang ada di sini 3,86. Oke, 3,86 dikali dengan 0,5 5,26. Oke, untuk D. Oke. Kita dapatkan negatif 92077. Oke, kita coba buktikan apakah benar korelasi antara A dan B. Oke, koma. Oke, negatif 9277 sampai dengan 756. Nah, ini menggambarkan adanya korelasi negatif antara A dan B. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa standar deviasi standar deviasi dari portofolio eh, yang akan kita bangun dengan 60% saham A dan 40% saham B. Oke, berikutnya saya juga tadi kita belum menghitung ya berapa standar deviasi dari masing-masing saham. Oke, secara manual. Saya rasa saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya. Tapi kalau mau apa kita coba lihat, kita mau hitung lagi, kita coba gunakan ya tentunya ya sementara kita akan gunakan hal yang sama. Ya, kita gunakan yang data yang sama. Di sini data kita sudah ada ya. Saya rasa kita ambil oke, ini yang kita gunakan. Nah, kalau dalam dalam video sebelumnya kita sudah melihat bahwa untuk mencari masing-masing dari standar deviasi masing-masing portofolio, yang perlu kita lakukan adalah ini harus kita kuadratkan. Nah, masing-masing ini kita kuadratkan. Jadi kita langsung aja ngambil di sini atau mau di space baru juga boleh. Ya, kita kuadratkan. Oke, ini masing-masing kita kuadratkan. Oke, tentunya ini sama dengan kedua.
kita copy juga. Oke, baik, kita udah dapatkan hasilnya. Itu kita tinggal tambahkannya ini ya. Tambahkan semuanya. Nah, kita dapatkan jumlahnya, tentu kita bisa dapat varian. Varians itu adalah sama dengan ini dibagi dengan N kurang 1. Nah, ingat rumus varian untuk sampel, N-nya adalah 4, kurang 1, 3. Oke, kita dapatkanlah ini masing-masing varians dari A dan B. Baru nanti kita dapatkan standar deviasi. Nah, standar deviasi. Standar deviasi tentunya adalah akar dari varian. Oke, SQRT dari varians. Nah, kita dapatkan standar deviasi dari varians. Oke, kita coba lihat di sini. Ini kita oh ini dapatnya hasil berbeda ya. Kita coba cek. Varians ini sudah. Oke, kita serasa ini perlu kita perbaiki ya. Kita cek. Ini sudah expected return. Ini sudah. Ini sudah. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah dikuadratkan. Ini sudah dikuadratkan. Oke, jumlah. Oke, kita coba cek ini dulu ya. Ini stdef. Oke, kita gunakan stdef sampel ya. Kita coba gunakan stdef sampel. Oke, 3,86 udah. Nah, oke, ini terdapat perbedaan angkanya. Kalau kita presentasikan tadi, jadi perbedaannya 4,87 dan 5,26. Oke, oh berarti kita kesalahan ini datanya baru sampai 3 tahun. Oke, kita coba perbaiki ini ya. Ini ya harusnya tadi tidak aku sampai di sana ya. Udah benar tadi ya, sampai di 4 tahun. Oke, sorry. Oke, tentunya ini kita perbaiki. Oke, ini nanti bawa total dulu sama dengan oke. Nah, baru nanti yang kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi dengan 3. Kita dapat hasil yang sama 386, 5,26. Nah, bagaimana dengan portofolio? Nah, portofolio bisa kita juga kita bisa hitung porto tadi itu adalah oke, tentunya expected return return portofolio dikurang dengan expected return portofolio. Oke, sama dengan kita langsung kuadratkan saja ya. Kita langsung kuadratkan. Kita langsung angka 2. Oke, sama dengan masing-masing portofolio dikurangi dengan expected return portofolio. Oke, kita benci 4 tahun ya, jangan sampai salah tadi kita kelupaan di tahun ke 2022. Nah, sehingga hasilnya berbeda. Oke, sekarang kita sekan. Ini tentu kita ngikuti ini saja lagi. Oh, kenapa? Oke, kita coba lihat jumlah sums. Oh, ini belum kita kuadratkan.
Kita kan tadi langsungnya mau kuadrat kan. Oke, kuadrat. Oke. Nah, kita dapatkanlah hasilnya 0,87, 0,87. Nah, ini adalah secara manual bagaimana kita melakukan perhitungan expected return portofolio. Oke. Nah, kalau kita tidak melakukan metode yang ini, kita ada dua cara tadi ya. Pertama adalah cara manual tadi, seperti ini, kita untuk menghitung portofolio, kemudian kita mendapatkan return portofolio ini adalah data di sini. Nah, kalau kita menggunakan data yang ada di sini aja, apa yang kita gunakan? Kita harus menggunakan tadi adalah harus ada korelasi ada atau menggunakan covariance. Oke, sekarang ini tadi kita dapatkan covarian tadi ya, covarian AB. Oke. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu bagian pertama ini. Kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, kita lihat hitung variannya. Yang pertama, itu bagian pertama. Itu adalah WA dikali dengan standar deviasi A kuadrat. Oke, dalam kurung WA-nya adalah 60 dikali dengan standar deviasi A. Kalau kita gunakan dari angka manual tadi, misalnya ini standar deviasi A. Oke, kemudian kuadrat. Oke, kemudian yang kedua, nah, coba karena tadi bersebelahan bisa kita coba cek. Oke, WB dikali dengan standar deviasi B kuadrat. Oke, berikutnya kita lihat adalah 2WA. 2 dikali dengan WA kali dengan WB dikali dengan covariance A dan B. Oke, kita bisa itu. Nah, sekarang kita totalkan semuanya. Total, jadi varian adalah sama dengan, oke, kita dapatkan angkanya di sini. Oke, kalau kita mau jadikan angka, ya number. Oke, ini kita dapatkan. Kemudian kita hitung standar deviasi portofolio itu adalah akar dari, nah kita dapatkan 0,8697 atau kita persentasekan ya, dia akan sama dengan yang kita dapatkan tadi 0,87, 0,87, 0,87. Oke, 0,87. Kita dapatkan angka yang sama dengan cara menggunakan covariance. Nah, oke, kita mau misalnya number aja misalnya. Oke, ini angkanya kalau kita dapatkan standar deviasi portofolio. Nah, bagaimana dengan menggunakan korelasi? Nah, tentunya perubahan nanti harus di sini. Kita menggunakan di rumus tadi, korelasi ganti ini. Korelasi A kali standar deviasi A kali standar deviasi B. Nah, sama dengan 2 kali WA dikali WB, oke, dikali dengan korelasi A dan B, dikali dengan standar deviasi A, dikali dengan standar deviasi B. Oke. Nah, kita akan dapatkan hasil yang sama. Jadi, akan didapatkan standar deviasi portofolio adalah ini tadi. Oke, dari sini tentunya kita bisa membuat ya efficient frontier dari untuk membentuk portofolio A dan B ini. Nah, misalnya seperti kita bikin portofolio, oke, kita bikin ada portofolio A, oke, portofolio oke, salah satu sampai dengan 100 lah. Oke. Tuh, kita mulai di sini dulu. Kita WA berapa? Nah, WA kita mulai dari 0%. 0%. Tentunya WB sama dengan 1 dikurangi dengan
harusnya 1% itu dulu. Dapatnya sekarang kita cukupkan sampai 100% A. Oke, jadi kita punya berapa portofolio nih? Oke, sekarang kita punya coba bangun 101 portofolio. Oke, kita coba variansnya. Varians sama dengan 2 WA atau belum dari awal dulu ya. WA oke, dikali dengan standar deviasi A. Oke, kita punya standar deviasi A ini tadi 3,86 atau boleh dari sini juga boleh. Nah, kita kunci standar deviasi. Kemudian kita angka 2 ditambah dengan WB dikali dengan standar deviasi B, kita kunci standar deviasinya. Nah, kita akan gunakan angka yang sama. Angka 2 ditambah 2 dikali dengan WA dikali dengan WB dikali dengan covariance. Kita gunakan covariance aja. Oke, covariance. Nah, oke, kita kunci. Nah, kita akan gunakan angka yang sama. Oke, ini kita dapatkan. Kemudian tentunya kita lihat standar deviasi portofolio. Oke, akar dari varian. Oke, ini kita coba cek benar atau tidak dulu ya. Di sini 5,26. Oke, sama ya. 5,26. Jadi ini artinya kan kalau keseluruhannya di uang kita di B, kita akan hasilnya itu akan sama nanti dengan standar deviasi B. Oke, kita lihat 0,526. Oke, kita bahkan oke, kita bisa lihat. Nah, kita cek terakhir A berapa? 3,86. Oke, kita cek di terakhir A, 3,86. Oke. Nah, berapa SPT return portofolio? SPT return portofolio tentunya kita gunakan ini. SPT return portofolio itu adalah tadi di SPT return portofolio WA, ini mudah ya, dikali dengan SPT return A, kita kunci SPT return, ditambah dengan PB dikali dengan SPT return B. Oke. Nah, yang pertama harusnya hasilnya adalah 14,5, artinya semuanya di B. Nah, itu kita sudah cek benar. Makanya. Oke, kita kalau mau samakan, oke, kita lihat masing-masing di, oh, kita cek dulu. Oke, ini harus dikunci. D9 harus kita kunci ya, untuk menggambarkan return. Oke. Oke, ini kita dapatkan return untuk masing-masing portofolio. Nah, sekarang kita bisa buat grafik efficient frontier. Oke, kita gunakan uh, grafik yang ini. Oke, kita gunakan chart yang scatter ya. Kita gunakan, kita ngambil yang ini aja, yang lebih mudah. Oke. Nah, tampilannya masih seperti ini. Kita ganti select data, kita perbaiki ya, edit. Nah, namanya itu adalah efficient frontier. Oke, kemudian variable X-nya itu adalah standar deviasi. Dan Y-nya
expected return. Oke, sudah. Oke, oke. Nah, ini gambar dari efficient frontier. Ini adalah yang paling ujung adalah global minimum variance atau tingkat portofolio yang memberikan risiko terendah. Jadi di uh, risikonya kecil dari 0,01. Oke, itu buat bagaimana cara kita menghitung expected return portfolio secara manual, baik itu dengan menggunakan covariant atau secara langsung seperti ini, itu boleh. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan covariant, kita bisa membuat simulasi untuk membuat grafik efisien frontier. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.